Artinya itu sebuah gerakan untuk menyelamatkan lingkungan lewat jalur pertanian. Samprajan, Sampurasun, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di acara Ici Kibung di Saung bersama saya Ambu Iji dan Kang Sancan. Danke. Oke teman, kita hari ini kedatangan seorang pemuda yang berbakat dan mempunyai karya yang luar biasa. Silakan Kang Sancan. Oke, Assalamualaikum. Kang, biar tidak banyak ininya, saya sudah dari penasaran nih dari pertama nih. Siap. Coba perkenalkan nama Akang, profil Akang, sampai apa yang Akang lakukan. Coba kenalkan semuanya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ambu Iji dan Kang Sancang yang sudah mengundang saya di tempat ini untuk berdiskusi tentang aktivitas keseharian saya. Sebelumnya tadi Kang Sancang menanyakan profil pribadi saya. Nama lahir saya Sulistyo, Ambu. Sulistyo. Kan? Nama lahir saya Sulistyo, tapi nama panggung di dunia pertanian itu Sulistyo IPEC. Ya, jadi IPEC itu ada artinya. Industri Pertanian Alamiah Cilacap. Jadi ini satu komunitas anak-anak muda untuk berbagi ide gagasan tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan dalam perspektif Pertanian. Kemudian saya lahir di Kuningan, kan? Asli Kuningan. Saya lahir di Kuningan di Desa Japara, Kecamatan Japara sekarang. Kalau dulu Kecamatan Cilimus dipecah ya. Cuman kebetulan sejak kecil saya dibawa oleh keluarga ke Bekasi. Jadi besar di Bekasi. Alhamdulillah sekarang dapat istri orang Kuningan dan sudah 3 tahun ini saya kembali ke Kuningan untuk membangun yang tadi diceritakan, industri pertanian alamiah Cilacap tadi. Artinya itu sebuah gerakan untuk menyelamatkan lingkungan lewat jalur pertanian. Begitu Kang Sancang. Saya lihat ini ada banyak produk ya Kang ya. Ya. Apakah ini produk buatan siapa? Jelasin Kang, coba. Oke. Ini di sini saya bawa beberapa jenis produk yang coba dikembangkan oleh komunitas IPEC tadi ya, industri pertanian alamiah Cilacap tadi. Ini Sokoguru produk kami, namanya Biosae. Jadi Biosae ini cairan hidup yang kami kembangkan dari perpaduan beberapa jenis enzim. Jadi beberapa jenis enzim kami coba kembangkan sehingga dia mampu menjadi satu formula yang mengaktifasi nantinya. Jadi kalau ini formula ini disentuhkan dengan bahan-bahan yang lainnya, dia akan teraktivasi. Misalkan kalau di dunia pertanian, formula ini bisa dipakai untuk membuat pupuk biohayati. Kemudian untuk mengkulturkan bakteri-bakteri positif yang nanti pada akhirnya akan berguna untuk penyehatan tanah, baik secara fisik, secara kimia maupun secara biologis. Jadi secara kimianya ini formula ini katakanlah sebagai bioreaktor atau regenerator untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi kimia tanah agar tanah mampu memproduksi hara bagi tanaman. Iya, meningkatkan hara ya. Betul. Kalau secara biologis ya dia menghidupkan kembali ekosistem mikrobiologis yang ada di dalam tanah. Karena sejatinya sebenarnya tanah itu bisa menghasilkan apapun yang dibutuhkan oleh tanaman melalui perakaran. Jadi di dalam tanah itu, Kang Sancang, itu ada perpaduan yang unik. Saya ambil contoh sederhana saja. Ada perpaduan unik antara bakteri dengan cendawan. Katakanlah bakterinya misalkan namanya Rhizobium. Kalau cendawan bahasa pertaniannya namanya Mycorrhiza. Jadi perpaduan dua makhluk ini itu menghasilkan satu simbiosis yang unik dengan perakaran. Sehingga mereka bisa saling memberi dan menerima. Perakaran memberi glukosa untuk metabolisme biologis dua makhluk tadi. Nah, dua makhluk ini membantu melepaskan ikatan mineral di dalam liat tanah, misalkan fosfornya, kaliumnya dan sebagainya, sehingga mudah diserap oleh perakaran tanaman. Jadi sejatinya tanah dan tanaman itu adalah dua unsur yang
yang saling bersimbiosis, nggak butuh Kerjasama. bekerjasama. Kemudian dia nggak butuh campur tangan manusia yang dalam tanda petik terlalu berlebihan. Gitu. Dia nggak butuh, hanya butuh penataan saja gitu. Jadi penataan bukan perekayasaan gitu. Jadi menata dan merekayasa beda, Iya, Ambu. betul, betul. Nah, yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, yang dibutuhkan oleh alam kita ini adalah penata, bukan perekayasa. Rekayasa. Gitu. Kemudian ada juga bakteri yang kita berikan, bakteri Nitrobacter. Jadi bakteri Nitrobacter itu bakteri yang mampu menambat unsur N dari udara. Jadi udara kita ini kalau bahasa petaninya urea. Urea, iya. Jadi urea ini sudah banyak betul, Ambu, di udara ini. Tinggal ditambat saja oleh bakteri itu. Dipancing ya. Dipancing oleh bakteri, dihisap oleh bakteri, diproses secara biologis, kemudian disalurkan ke tanaman. Tapi kenapa itu tidak bisa terjadi hari ini? Karena ekosistem tanahnya sudah rusak. Sudah rusak. Secara fisik sudah tidak mengandung humus. Artinya bahan organik yang terendap di dalam tanah itu sudah sangat-sangat kritis, sehingga tidak ada ikatan air dan oksigen di dalam tanah, di mana air dan oksigen juga sangat dibutuhkan nih, Ambu, untuk si mikrobiologi tadi membangun ekosistem hidupnya gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena pemakaian pupuk sintetis yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu, dan dalam dosis yang berlebihan. Makanya kemudian gerakan kami ini coba mengembalikan filosofi berpikir para petani, Ambu. Iya. Jadi filosofi berpikirnya dulu nih, Kang Sancang, yang harus dikembalikan. Apa sih filosofi berpikirnya? Filosofi berpikirnya begini. Kalau sekarang ini kan rata-rata petani kita itu filosofi berpikirnya adalah menanam, merawat tanaman dan memanen. Gitu kan. Sedangkan sejatinya yang benarnya itu, Ambu, kalau bertani itu filosofinya adalah mengolah tanah. Jadi apapun yang ditanam di atas tanah yang sehat pasti jadi. Maka yang perlu diolah itu tanahnya, yang perlu diberi makan itu tanahnya. Kalau tanahnya sehat, mengandung mikrobiologi yang kompleks, kemudian kehidupan kimia, fisika, biologisnya berjalan dengan stabil, insya Allah apapun yang ditanam di atasnya pasti subur. Contoh yang tidak bisa dibantah adalah hutan. Kan nggak ada yang pupuk hutan, Kang Sancan. Tapi Gak ada yang suburnya kan suburnya luar biasa kan. Apapun yang dihasilkan oleh hutan itu sesuatu yang terbaik kan. Nah, begitulah gambaran umumnya, Kang Sancan, aktivitas kami. berarti ini untuk sawah menanam padi pun bisa dipakai. Semua jenis tanaman. Soalnya kan kalau sawah ibaratnya tanahnya tuh itu terus. Ya. Ditanam, digali, dibajak. Ya. Berarti kan Pupuk ibaratnya lagi. kalau ada sifat tanahnya itu, ada sifat gimana gitu ya tanah itu kan, tingkat kesuburannya segala macamnya kan mungkin menurun ya. Betul. Berarti bisa menggunakan ini Bisa. biosai ya. Betul, bisa. Biosai. Nah, cuman supaya formula ini bekerjanya lebih maksimal, lebih efektif, kemudian lebih cepat proses penyehatan lahannya, dia harus dibantu oleh kompos. Karena kan di kita ini kan kebanyakan monokultur ya. Misalkan padi semua. Supaya lahan tidak cepat aus, tidak cepat apalagi kalau musim hujan ini kan terjadi erosi hara luar biasa. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka harus ditambahkan kompos. Nah, dalam gerakan kita juga kita mengajarkan petani bagaimana membuat kompos yang baik. Nah, selain ini produk apa aja lagi? Nah, kebetulan kita juga punya tembakau sekarang. Jadi kita bikin sausnya sendiri, saus herbal, karena semua dari rempah, tidak ada yang ngambil dari bahan sintetis, semua rempah. Kemudian disemprotkan dan diproses dengan cara kita sehingga menghasilkan satu cita rasa yang lembut dan enak menurut teman-teman gitu kan. Nah, kalau yang ini apa ini ya? Nah, kalau yang ini khusus untuk hobis. Jadi komunitas kita ini kan selama 3 tahun ini kan semakin berkembang, Bu. Nah, itu komunitas kita itu banyak juga yang hobi miara kucing, miara binatang burung, ya? binatang lah gitu kan. Berarti ini termasuk obat luar apa obat dalam? Obat luar. Obat luar. Iya. Berarti kalau misalnya kucing ada kutu ya, Betul. dicampur air gitu. Betul, mungkin ya. terus disemprot. Terus ini juga bisa buat antivirus, antibakteri, anti jamur. Jamurnya jamur patogen tapi. Iya. Terus kan ini banyak sekali produk. Iya. Ibaratnya kan dijual berarti ya, Kang ya? Iya, dijual. Nah, kalau misalnya ada yang minat nih, Ya. kita harus kemana menghubunginya coba? Jadi memang untuk sementara ini spirit kita itu masih spirit pemberdayaan komunitas. Komunitas. Jadi masih dalam ruang lingkup
kalangan sendiri gitu kan. Jadi belum di Explore keluar gitu. baik ke distribusi pasar normal dan sebagainya, itu belum kita lakukan. Memang selama ini masih sifatnya pemberdayaan. Nah, gini, obat itu kan antivirus ya. Betul. Untuk binatang ya, antivirus, bakteri, jamur, dan juga untuk penyembuhan ya. Betul. Nah, jika untuk peremajaan kan kadang kucing gitu ya suka murudulnya. Nah, itu gimana? Kalau Bisa nggak, gitu? Kalau menurut testimoni dari para pengguna sih katanya bisa, Ambu. Jadi si bulu tuh lebih halus, lebih tebal, terus yang rontok-rontok karena skebis jadi dia tumbuh lagi gitu kan. Oh iya. Menurut testimoni teman-teman yang sudah pakai Menggunakan ini ya. betul. Ini sebenarnya baru 2 bulan kita Kang Sancang. Ini baru, loh. Iya, baru 2 bulan dicoba dibuat dan disebarkan. Tapi alhamdulillah mungkin sudah sekitar 300 sampai 400 botol ya tersebar di komunitas kita. Ada yang di Bandung ya, gimana? Berarti udah luar biasa ya, bahan bakunya juga organik ya. Organik semua. Kita basicnya organik. Ngomong-ngomong, haus tidak? Kan ini acara ngopi ya. Betul. Kita ngopi dulu, ayo Kang Sansan. Oke. Gimana nih kopinya? Kasihan nih, masa ada tamu nggak disuguhin kopi. Siap. Ya. Nih Kang, kebetulan hari ini tuh kita dapat sponsor ya Kang ya. Ya. Dari Wajah Kopi ini Kang. Iya, dari Wajah Kopi. Kebetulan ini kopinya tuh Teng Wajah Kopi Kang. Teng Wajah Kopi. Ya. Semua untuk penikmat kopi wajib nih coba ini. Kopi Kita plus coba. gula aren. Ini dicoba ya Kang Sancang. Silakan. Kamu dicoba. Aromanya sih enak ini. Benar-benar nyeruduk. Edan mulai disuruduk Teng Wajah. Legit rasanya ya. Ya, karena kopinya ini kopi pilihan. Mungkin di roastingnya juga berbeda ya, dicampur dengan gula aren. Jadi tadi setelah pembicaraan kita yang dahsyat itu Kang, sekarang encer Ya. encer. Jadi plong. Jadi plong ini. Nah, ini ya Mas Tio, IPAK itu komunitas ya. Komunitas Ambu. IPAK itu apa tadi tuh? Industri Pertanian Alamiah Cilaja. Industri Pertanian Alamiah Cilaja. Cilaja. Nah, di IPAK itu juga membagi ya, berbagi ilmu, sharing bagi siapapun. Betul. Nah, termasuk juga menjual produknya. Betul. Jika nanti ada rekan-rekan yang kepingin nih, saya juga punya keahlian yang sama, berbagi ilmu juga kan gitu, dan juga butuh produknya, itu bisa menghubungi siapa? Apa Mas Tio punya medsos ya? IG, WA ataupun Facebook? Kalau selama ini sih biasanya langsung ke WA atau ke telepon. Saya pribadi biasanya ngubunginnya itu. Iya. Ya, nanti mungkin bisa dipublish ya sama Ambu ya. Boleh nanti di sini ya. Nanti dipublish nomor kontaknya. Karena biasanya memang untuk semua member baru pasti akan bertemu dulu dengan saya, Ambu. Sebelum kemudian nanti coba saya. Jadi gini, Ambu. Sudah 6 bulan ini saya coba mengordinir teman-teman insinyur muda yang khususnya yang asli Kuningan, yang anak pertanian, anak peternakan, anak perikanan dikoordinir sama saya. Kemudian kita bikin satu gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Kalau di peternakan itu kita coba latih mereka bagaimana sih membuat pakan alternatif atau pakan awetan yang bisa disimpan selama beberapa tahun, sehingga ketika musim panas tidak akan kesulitan bahan pakan. Kita coba ajarkan teknologinya seperti apa, dan kemudian di perikanan juga sama. Kita ajarkan bagaimana mereka membuat pakan alternatif dengan menggunakan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kuningan. Misalkan limbah ubi, kemudian limbah singkong, apapun limbah sebenarnya bisa dijadikan bahan pakan. Nah, itu yang coba kami ajarkan kepada para pelaku budidaya, Ambu. Iya. Tapi yang sudah masuk komunitas. Tapi yang sudah masuk komunitas. Oke. Terima kasih ya dari penjelasan seorang praktisi pertanian organik Mas Tio ya, untuk memudahkan atau menghidupkan ya. Juga ada program saling memakmurkan antara manusia dan alamnya.
Nah, mari kita jaga alam kita. Kalau bukan kita yang menjaga alam kita sendiri, siapa lagi? Jaga jangan sampai terlalu over untuk kimia atau pupuk sintetis. Kembali ke organik, kembali ke alam. Mari kita hidup sehat. Edangkeun. Edahkeun. Terima kasih.